Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 4 tentang pengaruh kebijakan kerja paksa masa penjajahan Belanda. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat pengaruh kebijakan kerja paksa. 2. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan kerja paksa. Coba kalian perhatikan gambar suasana kerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Bagaimana perasaanmu melihat gambar tersebut? Tahukah kalian apakah kerja paksa atau rodi itu? Simaklah gambar kerja paksa dalam tayangan ini. Kerja paksa atau rodi yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang karena paksaan dari pihak lain. Pada kegiatan kerja paksa ini, rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai, tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Mengapa pemerintah Belanda menerapkan kebijakan kerja paksa? Karena pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia. Kebijakan kerja paksa dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pada tahun 1808 sampai 1811 yang ketika itu merupakan bagian dari Republik Batav, koloni Prancis. Republik Batav terbentuk sebab Belanda pada tahun 1795 diserbu oleh Prancis dan berhasil dikuasai, sehingga pengaruhnya pun sampai ke pemerintahan yang ada di Hindia Belanda. Beberapa kebijakan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang berkaitan dengan kerja paksa. 1. Pembangunan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 2. Pembangunan jalan raya pos antara Anyer Panarukan. 3. Perbaikan bangunan pemerintah. 4. Perbaikan ekonomi bidang perkebunan, pelabuhan, dan pertambangan. 5. Pembangunan benteng pertahanan militer untuk menghadapi kedatangan Inggris. Salah satu proyek terkenal dari pemerintahan Daendels dengan kebijakan kerja paksanya masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Sebagai buktinya yaitu jalan raya pos antara Anyer Panarukan sepanjang 1000 km. Silakan simak peta berikut. Tujuan pembangunan jalan raya pos Anyer Panarukan adalah 1. Kepentingan pertahanan dan militer Belanda. 2. Transportasi pemerintahan Belanda. 3. Mengangkut berbagai hasil bumi. 4. Penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil tanaman ekspor. Dan 5. Distribusi barang dan jasa semakin cepat dan efisien. Kerja paksa pada masa pemerintahan Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Tidak hanya kerja paksa pada pembangunan jalan raya, tapi ada juga dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Silakan kalian simak gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan contoh kerja paksa pembuatan jalan kereta api. Akibat adanya kebijakan kerja paksa pada masa Daendels bagi rakyat yaitu 1. Rakyat dipaksa untuk bekerja dengan tindakan dan perlakuan kejam. 2. Rakyat bekerja tidak digaji. 3. Rakyat tidak menerima makanan yang layak. 4. Akibatnya banyak rakyat yang meninggal karena kelaparan dan penyakit yang dideritanya. Selain kerja rodi, berlaku beberapa kebijakan lain yang membuat rakyat semakin menderita. 1. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan dilarang melakukan kegiatan perdagangan. 2. Melarang penyewaan tanah desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan juga sarang burung. Selanjutnya yang ketiga adalah melaksanakan pajak dengan penyerahan hasil bumi. 4. Menetapkan kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Kerja paksa atau rodi menjadi cara lain bagi Belanda kala itu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari rakyat Indonesia. Kerja rodi merupakan salah satu bentuk eksploitasi Belanda terhadap sumber daya manusia Indonesia. Dampak negatif kebijakan kerja paksa bagi rakyat Indonesia.
1. Adanya kerja paksa atau rodi menyebabkan kesengsaraan rakyat yang meluas. Dan 2. Menimbulkan beberapa perlawanan terhadap pemerintah kolonial saat itu. Dampak positif kebijakan kerja paksa bagi rakyat Indonesia. 1. Adanya pembangunan infrastruktur. 2. Rakyat jadi mengenal berbagai macam tanaman perkebunan dan cara-cara mengelola lahannya. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.